Shalom, selamat pagi, selamat datang dalam ibadah online GPDI Maranatha Malang. Senang sekali bisa bertemu kembali bersama saudara sekalian. Tidak terasa kita sudah berada di awal bulan Juli tahun 2021. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita sampai saat ini. Sebelum kita akan memulaikan ibadah online GPDI Maranatha Malang, saya mengajak kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk kita bersama-sama menyiapkan hati kita menyiapkan pikiran kita, dan jangan lupa juga untuk menyiapkan alat tulis, Alkitab, juga buku catatan untuk supaya saudara dapat mencatat setiap kebenaran firman yang nanti akan disampaikan oleh hambanya. Dan jangan lupa juga karena ini adalah minggu pertama di awal Juli tahun 2021, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Oleh karena itu saya menghimbau kepada saudara sekalian untuk menyiapkan roti, biskuit, atau crackers, dan juga air anggur, air sirup atau air putih juga tidak apa-apa. Supaya kita bersama-sama bisa menikmati perjamuan kudus secara online. Sebelum kita akan memulaikan ibadah kita, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Bapa dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kalau kami boleh bertahan, kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan sebagaimana kami ada, itu semua karena kekuatan daripada-Mu saja Tuhan, itu semua karena berkat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih kalau sebentar kami akan memulaikan ibadah online kami pada hari ini. Biarlah Kau saja yang bertahta atas puji-pujian kami, biarlah Kau saja yang mengurapi kami semua Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui ibadah online ini Tuhan kami semua boleh diberkati Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat mengikuti ibadah dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari kita bawa korban pujian dan penyembahan bagi Allah kita. Hidupku takkan sama Tuhan, haleluya. Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan
alasan, kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkanmu. Kaulah alasan, kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkanmu. Sekali lagi, kaulah alasan, kaulah alasan untuk ku hidup. Amin. Menyenangkanmu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, ku tahu sungguh, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, ku tahu sungguh, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Amin Tuhan. Hidup kami takkan sama Tuhan. Haleluya. Karena kami hidup Yes. berdasarkan percaya Tuhan. Amin. Percaya akan firman-Mu, percaya akan janji-Mu Tuhan. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Amin Tuhan, kami hanya percaya padamu. Percaya, percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu
yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, amin, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Oh, kami percaya walau kami tak melihat, kami percaya firman-Mu ya dan amin, percaya, percaya dan hanya percaya. Oh, haleluya, kami percaya, kami percaya, lampaui, lampaui segala pikiranku dan masalahku. Oh, percaya, amin. Ku percaya, kami percaya Tuhan, firman-Mu yang terjadi, amin, lampaui pikiranku, percaya, ku tetap percaya, amin, kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya, ku percaya padamu, percaya, amin, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Katakan sekali lagi, amin. Dia melampaui segala masalah kita. Katakan, tetap percaya padamu. Oh, kami percaya Tuhan, kami percaya melampaui segala pikiranku, melampaui segala masalahku, aku tetap percaya firman-Mu ya dan amin, firman-Mu yang terjadi ya dan amin,
telah tercurah bagi kami. Oh Jesus. Amin Tuhan. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Firman-Mu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang dan selamanya. Kami percaya, kami percaya, kami percaya. Apapun keadaan dunia yang kami hadapi, dengan firman-Mu, Engkau memberikan kekuatan bagi kami untuk kami melaluinya. Karena firman-Mu melampaui pikiran kami Tuhan. Firman-Mu melampaui masalah kami Tuhan. Firman-Mu lah kekuatan kami. Dan saat ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Firman yang akan meneguhkan iman kami, firman yang akan menguatkan kami. Dan kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul Kemenangan di Masa Sukar. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Ya, ayat ini merupakan nasihat, ya, Rasul Paulus yang ditujukan kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Tetapi tentu nasihat ini juga ditujukan kepada kita semua sebagai jemaat Tuhan, sebab kita juga hidup pada akhir zaman. Ya, Rasul Paulus berkata bahwa di hari-hari terakhir akan ada masa sukar. Kesukaran akan berdampak pada semua orang, ya. Apalagi kesukaran itu terjadi secara global, ya. Contohnya adalah seperti saat ini, pandemi COVID-19, ya. Dunia digoncang oleh COVID-19 dan dampaknya yang kita alami oleh semua orang di dunia yaitu kesukaran. Ya, padahal virus ini terjadi di akhir 2019, tetapi sampai sekarang masalah virus ini belum berakhir, belum selesai. Ya, bahkan dampak dari virus ini merusak ekonomi, merusak keuangan, bahkan dunia usaha dan berbagai kehidupan lainnya. Ya, namun yang paling ditakuti adalah ancaman kematian. Ya, saudara bisa baca di dalam Yesaya 24 ayat yang ke-6. Ya, Yesaya 24 ayat yang ke-6. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hancur, lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Ya, apakah COVID-19 ini tanda
akhir zaman. Ya, kesukaran ini bukan hanya menyerang materi, tetapi sadar atau tidak, ya, kesukaran di akhir zaman ini juga mengancam kerohanian setiap orang. Ya, apabila kita tidak mengantisipasinya. Nah, bagaimana caranya agar kerohanian kita tidak goyah sekalipun di tengah kesukaran? Kesukaran seperti apapun, jangan sampai kesukaran itu membuat kita berfokus kepada hal-hal materi atau jasmani. Tabel ini adalah perbandingan bagaimana kehidupan kita secara rohani dan ancaman yang akan terjadi dalam kesukaran. Ya, saudara bisa lihat di layar. Ya, hidup orang percaya di hadapan Tuhan ialah hidup oleh Roh. Ya, Roma 8 ayat 6b. Roma 8 ayat 6b, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera, bukan hidup oleh daging. Roma 8 ayat 6a, karena keinginan daging adalah maut. Ya, bukan mencintai diri sendiri. Ya, hidup orang percaya di hadapan Tuhan adalah hamba kebenaran, bukan hamba uang. Ya, hidup jujur, bukan sebagai pembohong. Rendah hati, bukan memegahkan diri. Tulus hati, bukan pemfitnah. Taat, loyal, ya, bukan sebagai pemberontak. Tahu mengucap syukur, bukan tidak tahu berterima kasih. Ya, memiliki rasa peduli, bukan tidak tahu mengasihi. Mencintai sesama sebagai pendamai, bisa dipercaya, memiliki penguasaan diri, sabar, ya, suka akan yang baik, kesetiaan, hidup dipimpin oleh Roh. Ya, tabel ini adalah hal-hal yang akan terjadi di hari-hari terakhir ketika kesukaran, kesulitan itu datang. Alkitab memang mengajarkan hal-hal yang baik, ya, tetapi karena kesukaran hidup, maka banyak hal buruk yang terjadi kepada setiap manusia. COVID-19 ini kalau saudara tahu merupakan lanjutan daripada penggenapan materai yang keempat, yaitu sampar yang berkembang menjadi pandemik. Ya, bagaimana dengan kehadiran pandemi COVID-19 ini? Apakah tidak berdampak apa-apa atau berdampak pada kerohanian jemaat? Ya. Poin pertama adalah jemaat harus hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus menghendaki agar setiap orang yang sudah ditebus, ya, dan diselamatkan dapat hidup oleh Roh, bukan hidup oleh daging. Sebab akhir hidup orang yang dikuasai oleh daging akan binasa. Tetapi orang yang hidup oleh Roh akan memperoleh keselamatan, yaitu sorga yang kekal. Haleluya. Tuhan mau kita hidup oleh Roh, bukan digerakkan oleh daging atau hawa nafsu kita. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa seringkali hidup kita dikuasai oleh daging. Ya, oleh sebab itu banyak hal yang hilang karena kesukaran-kesukaran ini. Apalagi soal uang, pernikahan, pekerjaan, dan sebagainya. Ya. Tabel selanjutnya adalah hidup orang yang percaya di hadapan Tuhan, bukan hidup oleh daging. Ya, tadi sudah kita baca di dalam Roma 8 ayat 6-an. Bukan mencintai diri sendiri, ya, sebagai hamba uang, pembohong, memegahkan diri, pemfitnah, pemberontak, tidak tahu berterima kasih. Ya. Bagaimana kita hidup di mata Tuhan apabila kehidupan kita seperti dalam tabel ini. Ya.
Apabila kita hidup seperti dalam tabel, maka kita tidak dapat hidup sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita tidak dapat masuk ke dalam kemuliaan, sebab Tuhan menolak kita. Setiap manusia harus kudus di hadapan Tuhan. Kembali kita lihat tabel selanjutnya. Hidup orang percaya di hadapan Tuhan adalah hidup oleh roh. Roma 8 ayat 6b. Mencintai sesama sebagai hamba kebenaran. Jujur, tulus hatinya, taat dan loyal. Tahu mengucap syukur, ya. Allah mau kita hidup seperti ini. Kesukaran seharusnya tidak mengubah saudara. Apabila kita hidup seperti pada gambar tabel di atas ini, saya jamin saudara masuk dalam kekekalan bersama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Poin yang kedua adalah rahasia hidup berkemenangan. Ester 8 ayat yang ke-17. Demikian juga di tiap-tiap daerah dan di tiap-tiap kota, di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi, dan perjamuan serta hari gembira. Dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Pada ayat ini kita melihat bahwa ada sukacita dan kegirangan yang besar di antara orang Yahudi. Bahkan banyak di antara rakyat negeri itu menjadi Yahudi karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Padahal apabila kita melihat di kisah-kisah sebelumnya, maka yang terjadi adalah orang Yahudi yang berada di benteng Susan atau yang hidup di mana saja, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Mengapa? Pada saat itu orang Yahudi berada dalam undang-undang yang mengerikan, sebab terdapat keputusan untuk memusnahkan, membunuh orang Yahudi. Ester 3 ayat 12 dan 13. Maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13 dipanggillah para panitera raja. Lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah dan kepada setiap pembesar bangsa. Yakin kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasiweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan supaya dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan semua orang Yahudi daripada muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan. Pada satu hari juga pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Jadi orang Yahudi berada dalam ancaman maut dan kemiskinan. Ya. Mengapa undang-undang maut ini bisa berubah menjadi pesta perjamuan, sukacita, kegirangan bagi orang Yahudi? Dan mengapa banyak rakyat yang ingin menjadi Yahudi apabila terdapat undang-undang maut seperti ini? Rahasia hidup berkemenangan dari orang-orang Yahudi adalah mematikan keinginan daging. Bagaimana mematikan keinginan daging menurut Ester? Ya, dalam Ester 3 ayat 1 dan 2. Sesudah peristiwa-peristiwa ini maka Haman bin Hammedata orang Agag dikarunialah kebesaran
oleh Raja Ahasiweros dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Ya, dicatat mengenai seorang buangan yang bernama Haman, seorang dari keturunan Amalek. Haman marah kepada Mordekai, paman dari Ratu Ester. Ya, ia marah sebab Mordekai tidak mau menyembah Haman. Haman bukan ingin dihormati karena ia adalah pejabat, ya, tetapi ia ingin disembah seperti Tuhan. Ini adalah gambaran dari antikris. Ya. Saudara bisa baca di dalam Wahyu 13 ayat 14, Ester 3 ayat 8 sampai 15. Ya, saudara catat. Diceritakan bahwa Haman ingin membunuh semua orang Yahudi. Haman membujuk Raja Ahasiweros untuk memeteraikan undang-undang yang ia buat. Akhirnya undang-undang untuk bebas membunuh orang Yahudi itu resmi diedarkan kepada seluruh daerah yang berada di bawah kekuasaan Raja Ahasiweros. Ester 4 ayat yang ke-8. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memusnahkan mereka itu diserahkan kepada Hatta, supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Ester, supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan Baginda. Ditulis bagaimana Mordekai meminta Ester untuk menghadap Raja Ahasiweros dan membujuk raja untuk membatalkan undang-undang tersebut. Namun ada peraturan kerajaan Media Persia bahwa orang yang tidak diundang tidak diperbolehkan untuk menghadap raja. Apabila raja tidak berkenan, maka ia akan mati. Aturan ini menggambarkan bahwa dosa telah memisahkan manusia dan Allah. Yesaya 59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Siapa yang menghadap Allah akan binasa oleh kekudusan Allah. Namun karena Yesus turun ke dalam dunia, maka kita menghadap Allah yang kudus. Ya. Dalam menghadapi ancaman ini, Ester mengirim pesan kepada Mordekai di dalam Ester 4 ayat 15 sampai 17. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Ester meminta semua orang Yahudi yang berada di benteng Susan untuk berpuasa bersama Ester, ya, selama 3 hari 3 malam. Setelah itu Ester menghadap raja. Sekalipun Ester datang tanpa undangan, Ester berkata bahwa kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ya, dikatakan seperti itu.
Ester adalah gambaran gereja, pengikut Yesus yang hidup di akhir zaman ini. Haleluya. Ester berpuasa selama 3 hari 3 malam. Ya. Gambaran gereja di akhir zaman yang telah mematikan keinginan daging dan telah hidup oleh roh, bukan oleh daging. Ya, kalau kita ingin melihat bagaimana gereja mengalami kemenangan besar dan tongkat kuasa itu diberikan kepada gereja, maka gereja Tuhan harus mematikan keinginan daging. Haleluya. Saudara bisa lihat gambar selanjutnya di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8 ya. Pertumbuhan iman berdampak mematikan keinginan daging. Jadi dimulai dari iman kita ya. Kita harus bertumbuh kepada kebajikan, akan pengetahuan ya, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, sampai kepada kasih Belia, sampai kepada kasih agape ya. Iman kita ini harus bertumbuh ya. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8, ayat 8 kita baca. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya. Allah mau kita bukan hanya sekedar beriman ya, tetapi juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kita tidak bisa melakukan firman Tuhan apabila kita melakukan keinginan daging. Ya. Bulan lalu sudah saya sampaikan bahwa setiap orang, setiap manusia harus bertumbuh secara progresif. Ada peningkatan kerohanian dalam kehidupan setiap manusia. Ya. Kita lihat tabel lagi, pertumbuhan menuju karakter Kristus, yaitu mematikan keinginan daging kita. Galati 5 ayat 22 sampai 23 ya. Pertumbuhan menuju karakter Kristus yaitu mematikan keinginan daging kita. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu ya. Ketika kita mematikan keinginan daging kita, maka Tuhan akan memberikan tongkat kuasa seperti Raja Ahasiweros kepada Ester ya. Iman kita harus bertumbuh seperti buah-buah roh. Apabila gereja secara rohani mati dari keinginan daging dan hidup di dalam keinginan roh, maka kita dapat melakukan di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Hal ini digambarkan dengan gambaran bagaimana Ester tidak takut menghadap raja. Ya, Ester 5 ayat 2. Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Ester tidak takut mati sebab ia telah mematikan keinginan dagingnya sebelum menghadap raja. Ya, kalau kedagingan kita mati, maka roh yang akan menggerakkan kita. Ya, Ester 5 ayat yang ketiga. Dikatakan bahwa ketika raja melihat Ester, maka raja jatuh hati. Sehingga raja memberikan tongkat kerajaannya kepada Ester serta berkata, sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Wah,
Bersama Yesus, gereja akan memiliki kuasa yang dahsyat dan tidak terbatas. Ya, semua rencana jahat untuk menghancurkan gereja akan dipakai untuk menghancurkan mereka. Tiang gantung yang telah dibuat oleh Haman untuk menggantung Mordekai dipakai untuk menggantung Haman. Bahkan undang-undang yang menetapkan semua orang diperbolehkan membunuh, bangsa Yahudi berbalik kepada mereka. Yaitu bangsa Yahudi memperbolehkan untuk membunuh musuh-musuhnya. Hal ini merupakan gambaran dari perang Harmagedon. Ya, perang Harmagedon Wahyu 19 ayat 17 sampai 21. Saudara catat saja, binatang serta nabinya dikalahkan. Ya, dalam perang Harmagedon Tuhan Yesus akan melibatkan gereja sempurna. Ya, gereja yang telah mati dari semua keinginan-keinginan daging. Ya, untuk melakukan pembalasan kepada musuh-musuh gereja, ya, yaitu antikris, nabi palsu, pengikut-pengikutnya yaitu orang-orang berdosa. Ya. Siapa gereja-gereja sempurna itu? Ya. Saudara dan saya, jemaat Maranatha. Haleluya. Kesimpulannya adalah untuk memiliki hidup yang berkemenangan, maka kita harus mematikan keinginan daging kita dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Apabila kita melakukan hal ini, maka kita akan melihat bagaimana kemenangan-kemenangan besar menjadi milik kita sebagai gereja Tuhan. Haleluya. Semua isi catatan dalam Alkitab akan digenapi. Ya, mari Bapak Ibu Saudara tetap setia, taat, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini saudara bisa mengikuti, saudara bisa mengerti hikmat dari Tuhan saja, agar saudara bisa mengerti dan mengikuti. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan melihat hati kami. Tuhan ingin kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar kami sebagai jemaat boleh menikmati sorga. Terima kasih buat kasih-Mu dan biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami dan merubah sifat-sifat buruk kami menjadi jemaat yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Lewat Roh Kuduslah kami akan dibimbing untuk menjadi lebih baik, menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih, memberkati setiap jemaat yang sudah beribadah lewat ibadah online, juga jemaat tamu dari kota manapun yang sama-sama mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan merubah setiap karakter-karakter tidak baik menjadi jiwa-jiwa yang menyenangkan Engkau Tuhan. Kemenangan-kemenangan itu sudah Tuhan berikan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Sebelum kita memberi persembahan, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema mengasihi. Ya, mengasihi. Mari kita membaca di dalam Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 27. Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Puji Tuhan, di sini dicantumkan juga selain mengasihi Tuhan, tetapi Allah ingin kita juga mengasihi sesamamu manusia. Nah, siapakah sesamamu manusia ini? Sesama ini adalah orang-orang yang Tuhan berikan kepada kita. Orang-orang yang berada di lingkungan kita. Ya, jadi mengasihi sesama itu berarti kita mengasihi apa yang Tuhan berikan kepada kita. Siapa yang Tuhan berikan kepada kita? Ya, mulai dari pemerintah. Pemerintahan itu adalah Allah yang memberikan kepada kita. Itu adalah sesama manusia. Keluarga kita, itu adalah sesama manusia. Tempat kerja kita, atau pimpinan kita, atau mungkin karyawan kita. Mereka semua itu adalah sesama manusia. Demikian juga gerejamu, gereja kita. Tuhan memberikan kepada kita gereja. Itulah sesama manusia. Mengapa kita harus mengasihi apa yang Tuhan berikan kepada kita? Tuhan punya rencana yang luar biasa apabila kita juga mengasihi sesama manusia adalah orang yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita mengalami apa yang baik dari Tuhan. Ya, jadi untuk kita bisa mengalami apa yang baik dari Tuhan, Allah ingin kita mengasihi sesama manusia, yaitu orang yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi jelas sekali, selain kita harus mengasihi Tuhan, Tuhan juga ingin kita mengasihi sesama. Pada waktu kita memberi persembahan di gereja, itu berarti kita sedang mengasihi gereja yang Tuhan telah berikan kepada kita. Gereja adalah tempat di mana kita diperlengkapi dengan firman Tuhan. Gereja juga adalah tempat kita didoakan. Gereja juga adalah tempat di mana kita ini dilayani. Ya, apa saja yang menjadi kebutuhan hidup kita, mulai dari pernikahan sampai acara kalau ada duka cita, kematian, sakit dan lain-lain sebagainya. Tuhan memberikan gereja kepada kita. Oleh sebab itu kasihi sesamamu manusia, termasuk gereja di mana Tuhan telah berikan kepada kita. Nah, kasih saudara-saudara itu akan membuat kita rela berkorban. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 Allah telah tunjukkan karena kasih maka Allah rela mengaruniakan anaknya yang tunggal atau mengorbankan, rela berkorban demi orang yang dikasihinya itu. Ya, jadi kalau saudara itu mengasihi tubuh saudara, saudara pasti tidak akan pelit-pelit untuk memberikan demi kesehatan tubuh ini. Ya, saudara rela membayar harga karena saudara cinta kepada tubuh saudara. Kalau saudara cinta kepada keluarga saudara, saudara pasti tidak akan sayang-sayang berkorban untuk keluarga saudara. Kalau saudara cinta terhadap fasilitas rumah saudara, saudara tidak akan segan-segan membayar harga untuk rumah saudara, untuk hiasan di rumah saudara, karena saudara cinta kepada rumah saudara. Demikian juga saya percaya kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya cinta terhadap gereja saudara, pasti saudara akan senang berkorban untuk gereja saudara. Contohnya, mari kita baca di dalam Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayatnya yang ke-7 berkata demikian, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.
jelas sekali mengusahakan kesejahteraan kota, bangsa, gereja, supaya sejahtera. Usahakanlah, bukan hanya usaha, tetapi doakanlah. Karena Tuhan memberikan semuanya itu kepada kita, supaya kita mengasihinya, supaya kita mengusahakan kesejahteraannya, supaya kita berdoa kepada Tuhan. Jadi jelas sekali mengusahakan kesejahteraan kota, supaya kalau kota itu sejahtera, itulah kesejahteraanmu. Kalau kota itu damai, itulah kedamaianmu. Kalau gereja itu sejahtera, itu juga adalah kesejahteraanmu. Tuhan sudah merancang sedemikian, kesejahteraannya itu jelas adalah kesejahteraanmu. Saya tutup dengan satu ayat, 1 Korintus 12 ayat 26. 1 Korintus 12 ayat 26. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Pada saat kita akan memberi persembahan karena kita mengasihi gereja kita, itu yang akan membuat gereja kita sejahtera. Gereja kita makmur. Kemakmurannya, kesejahteraannya, itu juga adalah kemakmuranmu. Kemakmuran kita semuanya. Kesejahteraanmu, kesejahteraan kita semuanya. Oleh sebab itu mari kita mengasihi Tuhan, tetapi juga mengasihi sesamamu manusia yang Tuhan berikan, termasuk gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami menyadari keberadaan kami adalah karena kemurahan Tuhan. Engkau memberikan kami juru selamat, yaitu Yesus Kristus, yang mau mati ganti kami, supaya kami juga mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami. Tetapi Engkau juga memberikan sesama manusia, yaitu orang-orang yang Tuhan berikan, mulai dari pemerintah yang ada, keluarga yang ada, demikian juga gereja di mana kami ada sekarang, supaya kami mengasihi. Kasih dan cinta kami kepada gereja kami wujudkan dalam memberi persembahan. Kami siap memberi karena kami mengasihi gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat, baik yang ibadah di gereja maupun di mana saja berada mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Engkau juga ada di sana dan memberkati segala usaha, pekerjaan, dan apa saja yang dibutuhkan. Engkau adalah jaminan sumber segala kasih karunia. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Sebentar kita akan mengikuti perjamuan Tuhan. Saudara yang mengikuti ibadah online bisa siapkan roti dan anggur. Kalaupun jemaat Tuhan sudah siapkan roti dan anggur, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya, terima kasih. Terima kasih Yesus. Sepanjang kehidupan kami, Tuhan sudah memberkati. Tuhan sudah melihat kehidupan setiap jemaat. Tiba saatnya kami akan mengikuti perjamuan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sudah menebus hidup kami. Tuhan sudah memberi nyawa, tubuh, dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih. Sehingga kami hidup menjadi milik Tuhan. Ampuni segala dosa kami, supaya kami dilayakkan ketika kami minum dan makan perjamuan Tuhan. Terima kasih, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, memberkati setiap jemaat Maranatha yang sudah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan sucikan roti dan anggur ini. Demikian juga layakkan kami bersama jemaat Maranatha dan semua jemaat yang ikut dalam
persekutuan saat ini agar boleh dapat anugerah, keselamatan, berkat-berkat dari Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa di surga, kami siap menerima perjamuan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari angkat roti di tangan kanan dengan iman. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kita makan roti tubuh dari Kristus dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan roti. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Mari angkat cawan di tangan kanan dengan iman. Saya bacakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 25 dan 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kita minum cawan anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Haleluya. Terima kasih. Kita sembah Tuhan. Salibnya. Salibnya. Haleluya. Salibnya. Haleluya. Terima kasih. Sembah Tuhan. Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan sedang melawat yang sakit. Tuhan sudah menyembuhkan bagian tubuh yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan. Sembuhkan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memulihkan yang kesulitan ekonomi, usahanya, pekerjaannya, sekolahnya. Haleluya. Tuhan akan bekerja dalam hal ini. Tuhan akan merubah semua kehidupan lama menjadi kehidupan baru, kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Karakter-karakter yang tidak baik Tuhan ganti dengan karakter yang menyenangkan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari jemaat Maranatha, muliakan nama Tuhan. Sembah Dia, agungkan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya. Salibnya
Dosaku disucikan. Terima kasih. Dosaku disucikan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami juga doakan gereja Maranatha, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan gereja. Biaya-biaya operasional gereja Tuhan memberkati. Terima kasih. Tuhan menolong, Tuhan melindungi, Tuhan memberi kesehatan, sukacita jemaat Maranatha sehingga mereka tetap taat beribadah, setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan. Diberkati usahanya, toko, sekolah, kuliah, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Memberkati juga jemaatmu yang sudah memberi persembahan juga persepuluhan. Terima kasih. Mari kedangkan tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita tutup ibadah pada pagi hari ini. Hidupku takkan sama Tuhan. Sampai jumpa ibadah online berikutnya. Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya, sumber segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya, kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Oh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu.
hanya menyenangkanmu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkanmu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Wow. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah online kita pada hari ini. Bagaimana saudara? Saya yakin kita semua merasa terberkati melalui ibadah online pada hari ini. Oleh karena itu, saya mengajak kepada saudara untuk jangan lupa subscribe, like, share. Bagikan video ini kepada saudara-saudara, kepada keluarga, kepada teman-teman, kepada kerabat, kepada semua orang terdekat saudara sekalian. Supaya semakin banyak orang boleh diberkati melalui ibadah online GPDI Maranatha Malang. Sampai bertemu dalam ibadah online minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.